alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama yang kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bisa hadir pada hari ini dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Kedua kalinya selawat masalah atas junjungan dalam Nabi besar kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita mulai presentasi kita kali ini, kami ingin memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 2. Saya Taufik Hidayat sebagai moderator, dan di sebelah kanan saya Warjo Umar sebagai narasumber, dan di sebelah kiri saya Abdul Habib sebagai Habibur Rahman. Baiklah, sebelum kita mulai juga, kita akan bersama-sama membacakan membuka presentasi kita kali ini dengan bersama-sama membacakan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjut presentasi kali ini yang akan disampaikan oleh saudara kita, yakni Habibur Rahman. Pada kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Jadi teman-teman, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam rangka untuk disertasikan makalah yang berjudul implikasi dan pengembangan pendidikan multikultural. Baik, adapun implikasi dan pengembangan pendidikan multikultural tersebut adalah ada beberapa pengertian atau ada beberapa makna. Di antaranya adalah satu, pendidikan multikultural sebagai ide. Maksud dari pendidikan multikultural sebagai ide ialah suatu filsafat yang menekankan legitimasi, vitalitas, dan pentingnya keragaman kelas sosial, etnis dan ras, gender, anak yang berkebutuhan khusus, agama, bahasa, dan usia dalam membentuk kehidupan individu, kelompok, dan bangsa. Adapun hal tersebut ialah sebagai sebuah ide, maka pendidikan multikultural ini harus mengenalkan pengetahuan tentang berbagai kelompok dan organisasi yang menentang penindasan dan eksploitasi dengan mempelajari hasil karya dan ide yang mendasari karyanya. Implikasinya terhadap pengembangan pendidikan multikultural adalah pemasukan bahan ajar yang berisi ide dari berbagai kelompok budaya. Diperlukan adanya pendidikan yang leluasa untuk mengeksplorasi perspektif dan budaya orang lain. Dengan mengeksplorasi itu akan diperoleh inspirasi juga membuat anak menjadi sensitif terhadap pluralitas cara hidup. Cara yang berbeda dalam menganalisa pengalaman dan ide, dan cara melihat berbagai temuan sejarah yang ada di seluruh dunia. Per 1986. Jadi maksudnya di sini ialah pendidikan multikultural itu sebagai ide ialah suatu filsafat yang mengenalkan legitimasi, yang juga mengenalkan vitalitas, yang dalam artian bahwa sesungguhnya mengenalkan suatu pengetahuan kepada anak atau pendidik, kepada anak didik yang mempunyai kekhususan. Itu maksud dari pendidikan multikultural sebagai ide. Adapun yang kedua ialah pendidikan multikultural sebagai gerakan reformasi pendidikan. Yang kedua ini, pendidikan multikultural juga termasuk sebagai gerakan reformasi pendidikan.
Pendidikan multikultural dapat dipandang sebagai suatu gerakan reformasi yang mengubah sebuah komponen kegiatan pendidikan. Adapun komponen itu ialah mencakup satu, nilai-nilai yang mendasari. Artinya ialah nilai-nilai yang bersifat pluralisme harus mendasari seluruh komponen pendidikan. Keragaman budaya menjadi dasar dalam menentukan pemahaman yang mendasarinya. B. Atau yang kedua, aturan prosedural. Artinya aturan prosedural yang berlaku harus berpijak dan berpihak pada semua kelompok yang beragama itu. Kurikulum. Keragaman budaya menjadi dasar dalam pengembangan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, bahan, proses, dan evaluasi. Artinya, dibutuhkan penyesuaian kurikulum baru yang di dalamnya mencerminkan nilai-nilai multikultural. Kurikulum berperan sebagai media dalam mengembangkan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional. Dalam artian bahwa kurikulum ini adalah sebagai suatu hal yang mengembangkan berbagai komponen kurikulum. Hal yang mengembangkan berbagai tujuan, bahan, proses, dan evaluasi. Sehingga dibutuhkan penyesuaian kurikulum baru. Seperti itu. Adapun yang ketiga, yang keempat adalah bahan ajar. Artinya materi multikultural itu harus tercermin dalam materi pelajaran. Pada semua bidang studi, multikultural bukan hanya diajarkan satu bidang studi, melainkan lebih merupakan materi pelajaran yang bisa disisipkan pada semua bidang studi. Adapun komponen yang kelima ialah struktur organisasi. Artinya struktur organisasi sekolah itu perlu mencerminkan kondisi real yang pluralistik. Budaya di lingkungan unit pendidikan yang pluralistik adalah sumber belajar dan objek studi yang harus dijadikan bagian dari kegiatan belajar siswa atau anak didik. Nah, komponen yang terakhir atau yang keenam adalah pola kebijakan. Bahwasanya pola kebijakan ini diartikan yang diambil oleh pembuatan keputusan itu merefleksikan pluralisme budaya. Pendidikan multikultural juga dipandang sebagai suatu pendekatan belajar dan mengajar yang didasarkan pada nilai-nilai demokratis yang mengedepankan pluralisme budaya. Dalam bentuknya yang paling komprehensif, nilai-nilai demokratis sejajar dengan nilai-nilai pluralisme budaya. Karena atas dasar kesetaraan itu, nilai-nilai budaya yang pluralistik itu bisa tumbuh kembang secara wajar dan tanpa diskriminasi. Jadi artinya bahwa ketika nilai-nilai demokratis tersebut sejajar dengan nilai-nilai pluralisme, maka akan melahirkan sebuah nilai-nilai yang berkembang secara wajar dan tanpa ada kontroversi atau tanpa adanya diskriminasi dari pihak lain atau dari siapapun. Bennett pada tahun 1990 menyatakan bahwa pendidikan multikultural berkaitan dengan komitmen untuk menanggapi kualitas pendidikan. Nah, jadi Bennett atau satu tokoh yang di tahun 1990 itu menyatakan bahwa pendidikan multikultural itu berkaitan dengan komitmen, bahkan bisa dikatakan sangat berkaitan sekali, atau bisa dikatakan tidak lepas dari komitmen untuk menggapai kualitas pendidikan. Mengembangkan kurikulum yang membangun pemahaman tentang kelompok etnis dan memerangi praktek penindasan. Perlu ada komitmen bersama di antara pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada seluruh warga yang berasal dari berbagai unsur pluralitas. Agar kualitas pendidikan itu bisa ditingkatkan, perlu dikembangkan kurikulum baru. Dikembangkan kurikulum yang baru yang membangun pemahaman tentang kelompok etnis dan memerangi segala praktek penindasan. Adapun makna dari pendidikan multikultural itu yang ketiga ialah pendidikan multikultural sebagai proses. Lalu bagaimana yang dimaksud dengan pendidikan multikultural sebagai proses? Adapun pendidikan multikultural sebagai proses maksudnya ialah suatu proses yang terus-menerus yang membutuhkan investasi waktu,
yang membutuhkan implementasi waktu yang panjang di samping aksi yang terencana dan dimonitor secara hati-hati. Banks and Banks 1993 yang menyatakan hal tersebut. Pendidikan multikultural bermaksud untuk mengubah struktur lembaga pendidikan sehingga semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai sukses akademis. Jadi Banks and Banks 1993 menyatakan bahwa proses pendidikan itu ialah harus terus-menerus dan membutuhkan investasi waktu jangka panjang. Kenapa demikian? Agar pendidikan multikultural tersebut mencapai suatu struktur lembaga pendidikan sehingga semua siswa atau siswi memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai sebuah tujuan. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari beberapa pengertian multikultural. Ya, selebihnya nanti akan disampaikan oleh sahabat. Untuk saudara Arta, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang kedua yang akan disampaikan oleh saudara kita, yakni saudara Arta. Pada kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja ke pembahasan yang kedua tentang pengembangan pendidikan multikultural. Karena pembahasan pertama itu tentang implikasi pendidikan multikultural, sedangkan yang kedua pengembangan pendidikan multikultural. Baik. Dalam konteks Indonesia yang dikenal dengan kemajemukan masyarakat, maka peran pendidikan yang berbasis multikultural menjadi sangat strategis untuk dapat mengelola kemajemukannya secara kreatif, agar nantinya konflik yang muncul dapat dicegah dan dikelola secara cerdas sehingga dapat menjadi bagian dari pencerahan kehidupan bangsa ke depannya. Pengembangan pendidikan multikultural itu sendiri merupakan proses pengembangan seluruh potensi manusia yang memang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya dengan didasarkan pada prinsip persamaan, saling menghormati dan memiliki komitmen moral untuk sebuah keadilan sosial. Yang pertama, perkembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Pelaksanaan multikultural di Indonesia relatif baru dikenal sebagai suatu pendekatan yang dianggap lebih sesuai bagi masyarakat Indonesia yang heterogen, terlebih pada otonomi dan desentralisasi yang baru dilakukan. Pendidikan multikultural yang dikembangkan di Indonesia sejalan pengembangan demokrasi yang dijalankan sebagai counter terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Apabila hal itu dilaksanakan dengan tidak berhati-hati, justru akan menjerumuskan kita ke dalam perpecahan nasional. Menurut Azumardi Azhar pada level nasional, berakhir sentralisme kekuasaan pada masa Orde Baru memaksa monokulturalisme yang nyaris seragam, memunculkan reaksi balik yang bukan tidak mengandung implikasi-implikasi negatif bagi rekonstruksi kebudayaan Indonesia yang multikultural. Bersamaan dengan proses otonomisasi dan desentralisasi oleh kekuasaan yang multikultural, terjadi peningkatan gejala provinsialisme yang hampir tumbang tindih dengan etnisitasi. Kecenderungan ini jika tidak terkendali akan dapat menimbulkan tidak hanya disintegrasi sosiokultural yang amat parah, tetapi juga disintegrasi politik. Lanjut ke paragraf kedua. Pada Perang Dunia di Asia, walaupun diterima, usaha ini sudah mulai membuka mata sebagai masyarakat akan pentingnya perspektif baru tentang perang dan tragedi kemanusiaan.
tidak akan terulang kembali. Sedangkan di Indonesia masih diperlukan usaha panjang dalam revisi buku-buku teks agar mengakomodasi kontribusi dan partisipasi yang lebih eksklusif bagi warga negara dari berbagai latar belakang dalam pembentukan Indonesia. Indonesia juga memerlukan pula materi pembelajaran yang bisa mengatasi dendam sejarah di berbagai wilayah. Model lainnya adalah pendidikan multikultural, tidak sekedar merevisi materi pembelajaran tetapi melakukan reformasi dalam sebuah pembelajaran itu sendiri. Affirmative action dalam seleksi siswa sampai rekrutmen pengajar di Amerika adalah salah satu strategi untuk membuat perbaikan ketimpangan struktural terhadap kelompok minoritas. Contoh yang lain adalah model sekolah pembawa Iskandar Muda di Medan memfasilitasi interaksi siswa dari berbagai latar belakang budaya dan menyusun program anak asuh lintas kelompok. Di Amerika Serikat, bersamaan dengan berbagai lokal karya di sekolah-sekolah maupun di masyarakat luas untuk meningkatkan kepekaan sosial, toleransi dan mengurangi prasangka antara kelompok. Untuk mewujudkan model-model tersebut, pendidikan multikultural di Indonesia perlu memakai kombinasi model yang ada agar seperti yang diajukan Gorski. Pendidikan multikultural dapat mencakup 3 hal jenis transformasi, yakni yang pertama transformasi diri, yang kedua transformasi sekolah, dan yang ketiga transformasi masyarakat. Lanjut, yang kedua, bentuk pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Bentuk pengembangan multikultural di setiap negara dapat berbeda-beda sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing negara. Pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia dapat berbentuk yang pertama, penambahan materi multikultural yang dalam aktualisasinya berupa pemberian materi tentang berbagai budaya yang ada di tanah air dan budaya berbagai belahan dunia. Yang kedua, berbentuk bidang studi atau mata pelajaran yang berdiri sendiri. Sekarang sudah ada printisan yang dilakukan dalam bentuk satu mata pelajaran atau bidang studi yang berdiri sendiri. Hal ini dimaksud agar pendidikan multikultural sebagai gerakan reformasi dan proses tidak dilakukan sambil lalu dan seingatnya, namun benar-benar direncanakan secara sistematis. Yang ketiga, berbentuk program dan praktek rencana dari lembaga pendidikan. Pendidikan multikultural berkaitan dengan tuntutan, kebutuhan, dan aspirasi dari kelompok yang berbeda. Konsekuensinya, pendidikan multikultural tidak dapat diidentifikasi sebagai praktek aktual satu bidang atau program pendidikan. Suatu kurikulum yang berhubungan dengan pengalaman kelompok etnis, suatu program yang mencakup pengalaman multikultural, suatu upaya yang dibuat untuk meningkatkan keadilan pendidikan bagi kelompok budaya, etnis, dan ekonomis. Ya, terima kasih. Saya kembali ke moderator. Kemudian materi selanjutnya ada di samping kita. Baik, kita lanjutkan pembahasan ketiga yang akan disampaikan oleh saudara kita. Ini kami persilakan. Baik, langsung saja ya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh saudara, yaitu GE. Gerakan persamaan ini lebih banyak dilihat sebagai kegiatan nyata daripada sekedar dibicarakan dalam forum-forum ilmiah. Di Kabupaten Nabire, Papua, ada sebuah kampung yang mencerminkan gerakan kebinekaan yang bernama Kampung Bhinneka Tunggal Ika. Penduduk Kampung Bhinneka Tunggal Ika terdiri dari orang Papua, Timur, Jawa, Bugis. Mereka yang tinggal di sana mendapatkan tanah
seluas 2 hektar tiap kepala keluarga untuk ditanami dengan tanaman coklat dan lain. F yaitu tanaman produk lainnya. Mereka hanya boleh menganggap tanah itu dan tidak boleh menjualnya. Mereka harus menunjukkan kemampuan bertani yang baik lebih dahulu sebelum diterima menjadi warga kampung Bhinneka Tunggal Ika. G. Proses sebagai proses, maka tujuan pendidikan multikultural yang berasal keadilan mudah tercapai. Perlu proses panjang dan berkelanjutan. Perlu ada pembudayaan di genap sektor kehidupan. Tentang pendidikan multikultural, baik dari teori maupun praktek, adalah sebagai peningkatan keadilan bagi kelompok tertentu tanpa membatasi kelompok dan kesempatan yang lain. Sekalipun sebagai kelompok kebutuhan dan tujuan, mereka menerima kebutuhannya sebagai beragam, bertentangan dan tidak konsisten, sebagaimana hanya pernah terjadi pada beberapa kelompok feminis dan di masa lampau. Sebab utama dari ketegangan di antara kelompok feminis dan di masa lampau, sebab utama dari ketegangan di antara sebagai kelompok yang mungkin dikembangkan oleh praktek di dalam masyarakat yang meningkat ketegangan, konflik, dan keberagaman di antara mereka. Dalam hal ini, tujuan pendidikan multikultural adalah membantu anggota kelompok yang menjadi saran agar lebih bersatu dan mendapat keuntungan yang signifikan yang dari koalisi ini dapat menjadi wahana perubahan sosial dan reformasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih dari pembahasan yang ketiga. Kita lanjut pada sesi tanya jawab kepada audiens. Dipersilakan untuk bertanya, ada satu. Baiklah, kalau nggak ada kita lanjut. Karena pembacaan kesimpulannya adalah pemaknaan pendidik multikultural yang berbeda-beda berimplikasi terhadap pengembangan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural sebagai ide berimplikasi pada penambahan bahan ajar. Ini merupakan langkah awal yang dapat diterapkan dalam pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Pendidikan multikultural sebagai gerakan reformasi pendidik berimplikasi pada pengubahan semua komponen kegiatan pendidikan yang mencakup nilai-nilai yang mendasari aturan prosedural, kurikulum, bahan ajar, struktur organisasi, dan pola kebijakan pendidikan multikultural sebagai proses berimplikasi pada aksi yang terencana secara terus-menerus dan kebutuhan investasi waktu jangka yang panjang. Masyarakat harus menanamkan sikap-sikap positif sebagai terhadap sesama maupun sesama, terhadap bangsa, dan tidak melupakan ideologi bangsa sendiri dan tidak menjadi kulturnya jati dari bangsa. Oleh karena itu, dengan adanya pendidikan multikultural di Indonesia dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Melalui hal ini, warga negara Indonesia akan dapat tumbuh kepribadian, sikap atau karakter yang bertulis dalam mengembangkan rasa nasionalisme, terutama dalam mempelajari pendidikan multikultural. Baik, sekiranya itu dari
materi dari kelompok kami. Kita tutup, sebelum kita tutup pembahasan materi kami, kami mohon mundur diri dengan bersama-sama melafazkan alhamdulillah. Baik, salam baik dari kelompok kami. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.